Halo guys, selamat datang kembali di Replika Rupiah. Gimana opini kalian tentang sentimen trading memes di siklus ini? Nah, ini kebetulan pas lagi ada percakapan di grup Telegramnya Delphi Digital sebagai salah satu subscriber itu membernya di sana kan bisa tanya jawab. Dan yang bertanya ini dia khawatir karena dia bilang rasanya uang itu mengalir ke memes secara instan. Ya lagi crash orang masuknya memes terbang, lagi terbang orang yang masuknya memes tambah tinggi. Jadi secara historis kalau kita lihat ini bikin dia khawatir karena meme itu biasanya populernya pas akhir siklus bull atau menjelang akhir setelah aset yang kuat dulu fundamentalnya yang memang legit itu rally signifikan. Tapi siklus ini tampak kayak kita mulai dengan fase yang sebelumnya itu ada di tahap akhir tapi ini di awal udah langsung memes duluan. Apakah ini tren yang sehat? Atau ini cuma hasil dari kebangkitan Solana atau blockchain yang serupa yang memudahkan akses dan bikin meme itu lebih populer. Nah, kita bakal cari tahu hari ini apa artinya kita mending trading meme saja di siklus sekarang. Oke, let's go. Oke guys, jadi sekali lagi karena percakapan di grup Telegramnya Delphi Digital, jadi saya cuma kayak ngerekap sambil ngasih beberapa opini aja dari yang gimana perasaan saya sebagai partisipan yang udah di siklus-siklus sebelumnya dan udah sekitar 7-8 tahun terakhir ini jadi kayak merasakan perbedaan. Nah, ini topik yang sebenarnya selalu menarik untuk dibahas Replika Rupiah karena kita kan selalu kelihatan banget bedanya kalau pas bahas project yang fundamental legit sama project yang basisnya memes, dan ini beliau bakal record lagi episodenya entah di minggu ini atau minggu depan, tapi pokoknya dia bakal bahas lebih detail tentang kemungkinan meme super cycle. Nah, saya hanya melihat dari perspektif yang sederhana. Di video ini kita casual karena kurang lebih sama dengan konten yang udah banyak Replika Rupiah bikin di pertengahan tahun lalu di 2023. Pokoknya tentang siklus ini udah banyak opini kita kasih. Jadi memang benar kalau kita rekap secara historis ya, memes sama biasanya yang kayak project-project NFT itu biasanya terbang mendekati akhir siklus. Tapi ketergantungan sama data siklus sebelumnya dan selalu bilang kalau itu akan terulang lagi bisa membuat kita ketinggalan peluang di siklus yang sekarang. Nah, ini udah kita bahas kurang lebih di video 2 hari lalu tentang narasi dan fundamental. Kenapa harga aset naik? Nah, ini di sini kita bahas apa yang mendorong harga bukan cuma kripto tapi aset saham juga, dan gimana kira-kira narasi sama fundamental tuh terbentuk dan kenapa mereka bisa terbang. Jadi walaupun saya memang punya opini yang kuat soal fundamental aset tertentu dan biasanya kalau di porto lebih berat yang legit daripada yang memes, tapi saya juga percaya kalau pasar itu akan memberitahu kita apa yang dia suka. Pasar tuh suka apa kelihatan dan dia bakal ngasih tahu. Kita cuma perlu mengamati atau mendengarkan aja. Nah, entah kita ini setuju atau enggak dengan sikon pasar, dengan konsep attention economy, yang penting itu adalah orang lain percaya itu. Karena kan logikanya kalau kita punya aset ya, dan kita mau aset itu terbang, mau performanya bagus, pasti perlu ada orang lain yang tertarik juga untuk investasi atau beli kan. Nah, kalau cuman kita yang percaya sebuah tesis, tapi orang lain enggak, apa kata dunia? Jadi memahami preferensi pasar itu kunci. Yang itu bisa membuat kita nanti jadi duluan front running. Kita bisa mendahului narasi atau fundamental. Kita mendahului sebelum uang-uang itu mengalir masuk dan akhirnya diperhatikan orang karena asetnya performance-nya bagus. Jadi untuk setahunan terakhir kita lihat di TradingView ya. Ini beberapa aset yang udah jelas banget sinyalnya dikasih sama pasar. Kita mengamati atau mendengarkan aja apa enggak gitu pertanyaannya. Aset kripto besar yang market cap ya kita nilainya itu yang mereka suka itu BTC dan Sol. Ya, tidak begitu dengan ETH. Di samping itu ada kategori memes yang di sini kita ngasih contohnya yang udah di atas $1 miliar ya market cap atau FGV-nya. Jadi kita nggak ngomongin soal memes yang kecil-kecilan lagi yang kalau misalkan mau lihat pergerakan harga persenannya bisa jauh lebih fantastis lagi. Tapi ini cuma dari contoh-contoh yang ada aja kayak Popcat, PP gitu kan, Shiba dan Wave, Doge, Shiba yang udah dari siklus sebelumnya juga gitu kan. Yang baru-baru sih kayak Bong, Wave, PP, Popcat itu luar biasa gila sampai market cap FDV-nya di atas $1 miliar. Jadi pasar udah ngasih sinyal setahunan terakhir itu yang mereka suka, itu yang mereka beli.
Dan kalau dari aset yang 3 besar market cap-nya, yang tadinya BTC sama ETH dominan, sekarang setelah kebangkitan Solana jadi BTC Sol, dan ETH-nya jadi underperform. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari kategori memes, pasar itu suka dengan memes yang ekosistemnya tuh paling aktif dan hidup. Dan token memes itu terbang kalau ada aset kripto tempatnya tinggal itu berhasil membuat orang-orang kaya. Maksudnya gimana? Contoh di siklus lalu, kita lihat dengan ETH dan memes di Ethereum ya. Dengan orang-orang yang investasi ETH, kemudian dia bisa kaya gitu kan, menghasilkan profit yang luar biasa tinggi. Akhirnya itu diputar kembali dengan memes yang ada di ekosistem Ethereum. Yang kita sudah lihat hasilnya seperti apa. Di kali ini, siklus sekarang kita lihatnya dengan Sol dan ekosistem memes di Solana. Makanya kalau kita ngelihat yang di ETH, dan kita bukan cuma ngomongin meme saja, tapi ngomongin soal kayak DeFi dan lain-lain yang di Ethereum, itu jadi underperform dibandingin sama Solana. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin di playlist video Solana yang udah kita bikin di channel YouTube RR, itu ada banyak sekali yang kita buat sejak FTX itu kolaps, rungkat. Terus kan kita jadi bertanya-tanya, kalau FTX hancur, apa kabar Solana? Nah, terus salah satu video pertama yang kita bikin itu tentang nasib Solana dibantu meme coin Bong. Nah, tapi sebenarnya faktanya orang-orang bisa akhirnya rally di balik fenomena memes di ekosistem Solana itu gara-gara Sol naik, terbang dari yang tadi harganya $20 ke $200. Jadi bukan sebaliknya, bukan karena memes jadi akhirnya Solana bangkit, tapi sebenarnya kita lihat terakhir-terakhir ini gara-gara Solnya udah terbang, itu membuat orang-orang kaya. Jadi orang itu merasa ingin lagi untuk diputerin lagi profitnya ke memes yang ada di dalam ekosistem. Jadi siklus ini sama siklus sebelumnya polanya sama. Cuman bedanya yang di siklus lalu ETH dengan ekosistem memes di Ethereum, yang sekarang Sol dengan ekosistem memes di ekosistem Solana. Jadi dari segi kriptonya itu, tapi kalau dari segi makro ekonominya ada dua perbedaan yang sebenarnya besar juga di antara siklus ini dan siklus sebelumnya. Dan ini perbedaannya bukan perbedaan kecil ya, yaitu perbedaan yang cukup besar. Kita ngomongin soal suku bunga dan dampaknya ke aset berisiko. Sebelumnya, suku bunga tuh hampir nol di awal siklus, yang mendorong permintaan lewat banyak hal. Kita bisa ngeliat nih sekarang dari sisi stablecoin ya, salah satu contohnya. Sama nanti merembet ke sisi kredit atau utang institusional. Nah, kalau ngelihat di CoinGecko contoh nih ya, kayak stablecoin dari dominasi market cap-nya. Di siklus sebelumnya, stablecoin tuh tumbuhnya dari market cap-nya yang tadinya di COVID gitu kan, 2019-2020 pas bear-nya itu, terus mereka bangkit, itu dari 5-10 miliar dolar ke hampir 200 miliar dolar secara total pada puncaknya. Nah, kredit institusional itu akhirnya meluas, dan orang-orang secara masif dengan nama kayak Genesis, itu mengelola pinjaman 15 miliar dolar pada puncaknya. Belum lagi nyebutin nama selain Genesis. Ada solusin lain kalau nggak salah, nama-nama lain yang besar. Dan di siklus ini kita belum melihat itu. Stablecoin itu ngebottom di angka 130 jutaan dolar secara total, dan sekarang mencapai ke level yang nggak jauh sebenarnya dari puncak siklus sebelumnya. Jadi persentase kenaikannya itu jauh lebih kecil sejauh ini, dan tidak ada kredit institusional, bisa dibilang nol, kecuali nama kayak Coinbase. Jadi paling ya total utang aktif kalau kita ngelihat di sisi yang sekarang itu paling banyak 2 miliar dolar. Jadi perbandingan yang sangat kontras banget sama siklus sebelumnya. Jadi dengan perbedaan itu, kita udah bahas mendetail ini di episode sebelumnya. Dan ini kalau misalkan kalian mau cari di channel YouTube kita, keywordnya lebih lama. Karena di situ kita sengaja bikin judul dan thumbnailnya itu memang cocok. Videonya membahas tentang itu. Bahwa siklus kripto ini akan terbang lebih tinggi tapi lebih lama, butuh waktunya. Nah, itu silakan kalian tonton untuk yang belum sempat. Nah, di video itu kita juga menambah 2 fakta. Ada 2 fakta yang mendukung bahwa supply token kripto ya. Saya lupa di bagian mana, kalian bisa tonton secara fullnya aja. Tapi pokoknya itu kita bahas dengan supply token kripto yang semakin banyak di pasar, semakin meningkat. Itu karena ada project baru yang kadang jelas, kadang nggak jelas. Tapi intinya banyak narasi-narasi baru yang dibikin semakin mudah aksesnya ke pasar. Kemudian ada jadwal unlock.
Jadi entah itu dari yang private deals, entah itu dari unlock yang siklus sebelumnya baru keluar sekarang, itu jadi makin banyak masuk. Nah, jadi secara umum memang ada ketidakseimbangan antara supply sama demand di pasar sekarang. Intinya nggak ada cukup uang untuk mendorong out season atau everything rally yang dari dulu kita bilang cap cip cup kembang kuncup apapun itu bakal terbang. Jadi yang diharapkan orang-orang itu di siklus sekarang belum kelihatan karena itu alasan-alasan yang kita bahas. Jadi pasar akhirnya mencari gampangnya aja, dan gampangnya aja kalau mereka ngeliat secara historis itu meme yang terbangnya itu paling tinggi. Jadi pasar akhirnya konsentrasinya ke sana. Dan kalau misalkan kita mau ngelihat chart yang tadi, ini bisa aja sih kita ngelihat bagiannya yang khusus aja pas udah beres di bulan Maret gitu kan. Di bulan Maret tuh pas all time high-nya Bitcoin. Jadi Bitcoin udah all time high dan sejak itu kita crash ya. Itu bener-bener ngelihat wajar kalau nanti selera risiko kembali, kita mulai pulih dari posisi sekarang kita yang bisa dibilang kayak selamanya ini choppy terus, sideways terus, BTC belum balik ke all time high, BTC belum nyentuh $100.000. Jadi kalau nanti selera risiko orang udah mulai berani, udah mulai makin ngedijen lagi, ya wajar kalau investor di pasar tuh bakal ngambil keputusan yang sama, yang setahunan terakhir udah berhasil membuat mereka profit banyak. Perilakunya bakal gitu lagi terulang, bukan karena irasional, karena memang motifnya profit. Motifnya cari untung. Jadi kalian bisa belajar lebih lanjut nih kalau pengen tahu tentang konsep attention economy. Attention economy ini tinggal keywordnya attention aja. Ini udah ada di thumbnail sama di judulnya. Pokoknya itu kita bahas tentang trik menguasai pasar kripto. Silahkan ditonton sampai selesai. Nah, kalau kita lihat dari video-video lainnya yang udah kita bikin ya, itu di YouTube RR udah bahas tentang 2 video makro tentang sikon belakangan ini. Dari sisi Amerika Serikat sama dari sisi Cina. Yang Amerika Serikatnya yang ini, The Fed pangkas suku bunga bullish atau bearish. Kemudian yang Cina yang hari Sabtu kemarin, bull run di depan mata. Nah, dengan lingkungan suku bunga yang terutamanya dari AS ya, itu yang bakal menurun ke depannya, ini bisa jadi minyak yang dibutuhkan untuk memercikkan api everything rally. Tapi hanya waktu yang tahu jawabannya. Kalau melihat pas koreksi juga kan bahkan aset kripto dengan fundamental terkuat itu pun kalau turun ya 50-70%. Sama aja kayak memes. Jadi pasar akhirnya bertanya-tanya kan, kalau risiko penurunannya sama, terlepas dari adanya fundamental, kenapa nggak cari potensi kenaikan yang lebih tinggi? Jadi itu alasan kita kalau lihat di CoinGecko dengan kategori memes, kalian bisa lihat sendiri kenapa ini jadi preferensi pasar setahun terakhir. Padahal masih di fase awal bull, sedangkan di siklus sebelumnya biasanya di akhir-akhir. Jadi saya sih nggak tahu ya, apakah ini sehat untuk pasar atau enggak, saya belum punya jawabannya. Tapi saya tahu jelas ada banyak banget temen yang udah lama nggak kontak saya di luar kripto ini ya, yang mulai DM sejak bertahun-tahun terakhir tuh nggak pernah, sekarang belakangan jadi mulai DM cuman karena mereka tertarik memes di kripto. Dan kalau kita ngomongin selain memes ya ada lagi di Velo ini yang performa sektornya itu unggul, dia bahkan bisa lebih kadang kayak AI ya. Jadi AI dan memes itu 2 narasi yang utama di siklus ini sejauh kita lihat. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan update tentang narasi AI. Nah, tapi sebagai pesan penutup video ini sih, kalau memang pengen belajar kripto ya, kita harus menerima pasar apa adanya. Dia bakal memberitahu apa yang dia suka, kita cuma perlu mengamati, mendengarkan. Kita nggak bisa mendikte pasar seharusnya bagaimana, harusnya ini yang fundamental bagus, ini yang legit, ini yang harusnya menghasilkan nilai. Itu aja sih pesan penutupnya. Oke guys, semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalkan suka jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!